wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020. Nah, kita masih pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan dan pada pembelajaran kelima. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai daur hidup ayam. Nah, ayam dewasa itu bertelur, nak ya. Setelah bertelur, telur tersebut akan menetas. Nah, setelah menetas, telur tersebut akan menjadi anak ayam. Dengan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, anak ayam terus menjadi dewasa sehingga disebut dengan ayam dewasa. Nah, pada materi kita pada hari ini, anak-anak buka bukunya pada halaman 131. Nah, materi kita masih membahas mengenai daur hidup, yaitu daur hidup katak. Apakah anak-anak masih ingat mengenai apa itu daur hidup? Benar, daur hidup adalah tahapan makhluk hidup selama hidupnya. Nah, ini adalah daur hidup, nak ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar apa, nak? Benar, ini adalah gambar katak. Gambar katak, nak ya, ini ya. Nah, katak merupakan hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Ya benar, hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu hidup di air dan juga hidup di darat. Ya, coba anak-anak perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ini ada katak dewasa. Ini adalah katak dewasa. Nah, anak-anak, katak dewasa ini bertelur. Bertelurnya di mana? Di air, nak ya. Nah, ini adalah telur-telur dari katak dewasa. Nah, telur-telur ini menetas beribu-ribu, banyak sekali, nak ya. Namun yang menjadi embrio itu hanya beberapa saja, tidak semuanya. Nah, setelah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, embrio tersebut akan berubah menjadi berudu atau biasa anak-anak sebut dengan kecebong ya. Sering sekali anak-anak melihat kecebong itu ada di selokan, ya. Nah, ini gambarnya. Ini adalah berudu atau kecebong. Nah, setelah menjadi berudu atau kecebong ini, beberapa minggu kemudian, berudu atau kecebong ini akan berubah lagi atau besar ya. Nah, ini dia gambar selanjutnya, itu disebut dengan kecebong berkaki. Dia memiliki kaki, nak ya. Jadi disebut dengan berudu berkaki. Nah, berudu berkaki ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan kembali. Nah, nanti berudu berkaki ini berubah lagi menjadi katak muda atau disebut dengan katak
membesar. Nah, setelah menjadi besar, ekornya tersebut akan jadi pendek ya, tidak panjang lagi. Nah, setelah menjadi katak muda atau katak berekor, terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan kembali hingga ia menjadi katak dewasa. Nah, ini ya, menjadi katak dewasa kembali. Nah, nanti katak dewasa itu bertelur kembali, menetas, begitu seterusnya. Nah, anak-anak, ini adalah daur hidup katak atau siklus metamorfosis sempurna dari katak, ya nak ya. Nah, katak ini bernafasnya dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Apakah anak-anak sudah paham mengenai materi tentang daur hidup katak? Ya, jika sudah paham, silakan anak-anak buka bukunya pada halaman 132. Nah, coba lihat di depan. Nah, ini tadi adalah gambar mengenai daur hidup katak, nak ya. Nah, selanjutnya tugasnya buka bukunya halaman 132. Nah, pada halaman 132 di situ tugasnya itu adalah anak-anak tuliskan daur hidup katak dengan menggunakan bahasa atau kalimat anak-anak sendiri pada bukunya ya, dikerjakan di rumah. Apakah anak-anak sudah paham mengenai tugasnya? Ya, jika anak-anak sudah paham mengenai tugasnya, materi berikutnya akan Ibu lanjutkan. Nah, materi berikutnya masih berkaitan dengan katak ya. Nah, ini kataknya tadi ya. Masih berkaitan dengan katak. Nah, katak ini merupakan makhluk hidup nak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan hidupnya di air dan juga di darat. Apakah anak-anak berani memegang atau menyentuh katak? Ya, tentu ada anak-anak yang beberapa anak berani untuk memegang katak dan ada beberapa anak juga yang tidak berani memegang katak. Nah, bagaimana jika teman kita tidak berani memegang katak? Nah, kita harus saling menghargai perbedaan tersebut, ya. Kita tidak boleh mengejek teman kita. Nah, coba anak-anak lihat gambar di depan. Di sini namanya anak laki-laki namanya Edo ya. Nah, anak perempuan ini namanya Dayu. Nah, dua anak ini memiliki perbedaan ya, perbedaan keberanian. Pada anak laki-laki yang bernama Edo ini, dia sangat berani untuk memegang katak. Nah, sedangkan yang anak perempuan atau Dayu ini, dia tidak berani memegang katak ya, dia takut. Nah, bagaimana cara Edo agar Dayu berani memegang katak? Caranya adalah Edo harus memotivasi atau memberikan semangat kepada Dayu. Caranya bisa, misalnya Edo sedang memegang katak nak ya. Nah, Edo harus mendekati Dayu. Nah, bagaimana caranya? Dayu, ayo coba pegang katak ini secara perlahan-lahan. Nah, dengan begitu Dayu tidak akan merasa takut karena Edo memberikan semangat kepada Dayu ya. Nah, kita nak ya, Edo ini tidak boleh ya menakut-nakuti Dayu. Contohnya misalnya kodok tadi dilempar kepada Dayu. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya. Nah, anak-anak, materi mengenai keberanian, perbedaan keberanian ini sudah cukup. Apakah anak-anak sudah paham? Ya, Ibu harap anak-anak sudah paham mengenai materi tentang perbedaan keberanian. Sekarang anak-anak buka bukunya pada halaman 133 dan 134. Di sana ada dua soal nak ya. Nah, ini adalah tugasnya. Tugas yang pertama, anak-anak tuliskan saran agar teman kalian dapat menghargai perbedaan tersebut ya. Lalu tugas yang kedua, tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang katak, seperti yang Ibu jelaskan tadi mengenai Edo dan Dayu nak ya. Nah, ini tadi adalah
tugas yang kedua mengenai perbedaan keberanian. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini membahas mengenai daur hidup kata dan perbedaan keberanian. Nah, cukup sampai di sini. Jika anak-anak belum paham mengenai materi pada hari ini, anak-anak silakan bertanya melalui WhatsApp group, nak ya. Nah, sekarang anak-anak buka bukunya pada halaman 136, nak ya. 136. Pada buku tersebut ada mengenai cerita tentang daur hidup nyamuk. Nah, silakan anak-anak pahami, pelajari di rumah mengenai daur hidup nyamuk. Besok kita akan belajar mengenai daur hidup nyamuk tersebut. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.